Pasti kabarnya luar biasa semua. Sekarang kita sebutin dulu password Kesenayan untuk hari ini, yaitu DNA gereja kita. Yuk, 1, 2, 3. Prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam, dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Haleluya, amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saya takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Hai teman-teman, kita perkatakan tentang Pentakosta ketiga yuk. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga mengakibatkan penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga membangkitkan kami, yaitu generasi Yeremia. Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia ke bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga memberi kami kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya! Did you know? Shalom teman-teman. Di hari Jumat Agung ini kita bakal belajar beberapa pengetahuan tentang peristiwa penyaliban Tuhan Yesus yuk. Yang pertama adalah kita akan belajar tentang mahkota duri. Tahukah kamu bahwa mahkota duri yang ditancapkan di kepala Tuhan Yesus adalah tanaman ini? Namanya adalah Ziziphus Pina Christi atau dikenal sebagai Christ Thorn Jujube. Tanaman ini adalah sejenis pohon kecil yang selalu hijau, merupakan penghasil buah yang tumbuh di daerah Afrika Utara dan area tropis serta Asia Barat. Biasanya tumbuhan ini tumbuh di lembah-lembah Israel di ketinggian 500 meter. Tumbuhan ini berduri dan sangat tajam teman-teman. Selain itu juga sangat beracun. Dan jika tertusuk duri tumbuhan ini, rasanya akan sakit sekali. Dan kita bisa demam, sakit selama berhari-hari loh. Nah, si tanaman berduri ini
yang dibentuk menjadi mahkota, lalu ditancapkan ke kepala Tuhan Yesus saat akan disalibkan. Makanya Tuhan Yesus sangat menderita. Yang kedua, kita akan belajar tentang salib Tuhan Yesus. Tahukah kamu bahwa kayu salib yang dipikul Tuhan Yesus itu berukuran 1,5 meter dan beratnya itu 57 kg loh teman-teman. Dan Tuhan Yesus harus memikul palung kayu salib yang sangat berat tersebut keluar dari kota Yerusalem ke Bukit Golgota, tempat Tuhan Yesus akan disalibkan. Yang ketiga, kita akan belajar tentang paku yang digunakan untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Ukurannya masih belum diketahui secara pasti teman-teman, karena pada zaman itu nggak bisa didokumentasikan seperti saat ini dengan cara foto-foto atau dicatat dengan baik. Tetapi dari penemuan arkeologis untuk masa itu, biasanya paku yang digunakan oleh masyarakat Israel pada zaman itu berukuran 18 sampai 20 cm dengan diameter sebesar 1 cm teman-teman. Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk kita itu luar biasa ya teman-teman. Begitu sayang Tuhan Yesus pada kita, sehingga Tuhan mau turun dari surga mulia menjadi manusia, menderita dan mati untuk kita semua. Seperti firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Supaya kita diselamatkan dari dosa-dosa kita, yuk kita semua lebih sungguh-sungguh lagi sayang kepada Tuhan Yesus. Amin teman-teman. Shalom adik-adik. Apa kabarnya semuanya hari ini? Pasti luar biasa kan? Kak Cecil, apa kabarnya Kak Cecil? Baik. Kakak Fania? Luar biasa, Kak. Wah, hari ini siap memuji Tuhan? Yuk ambil sikap yang baik, kita mau berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kalau hari ini kami mulai memperingati hari di mana Tuhan Yesus sudah mati untuk kami semuanya. Karena Tuhan Yesus sayang kami. Tuhan Yesus, hari ini kami rindu membawa yang terbaik untuk Tuhan. Ini pujian kami, ini penyembahan kami. Kiranya Tuhan Yesus disenangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik siap memuji Tuhan hari ini? Yang siap kamu adik mau dengar tepuk tangannya dulu dong dari kakak-kakak. Goyangin badannya sama-sama ya. Tanda
Adik-adik, siapa yang tahu kita semua berharga di hadapan Tuhan? Yang tahu kasih tepuk tangan yang kencang buat Tuhan Yesus ya. Goyang-goyang badannya Kak. Adik-adik, ambil sikap yang baik, kita sama-sama akan menyembah Tuhan. Hari ini kita memperingati betapa Tuhan Yesus begitu mengasihi setiap kita. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa kita. Hari ini, mari undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hatimu. Jadikan dia Tuhan, jadikan dia sahabat, jadikan dia Bapamu. Bapa yang memelihara setiap kita hari lepas hari. Bapa yang begitu mengasihi, bahkan memperhatikan kehidupan kita. Mari naikkan penyembahanmu bersama-sama. Undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita hari ini, adik-adik. Ini aralarapaya, shikilararapaya, sandararapaya, ralarapala, rapalarapala, 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 rapalarapala.
Hari ini masuklah ke dalam hati setiap kami Tuhan. Jadilah sahabat kami, jadilah Bapa dan Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami merindukan setiap kami hari ini mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Yesus
menaikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami semua, Tuhan. Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa kami. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal.
hari ini Tuhan Yesus sudah mati buat setiap adik-adik dan datang lebih dekat kepada Tuhan, datang lebih dekat kepada Tuhan. Hari ini kami belajar berterima kasih sama Tuhan Yesus. Karena terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih sudah mati buat setiap kami. Tuhan Yesus sudah mati bagi setiap kami karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kami. Ini kami Tuhan. Ini kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, jadilah sahabat kami. Jadilah Tuhan jadi Allah-Allah buat setiap kami. Sesungguhnya kami gak bisa apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus sudah ya sayang kami. Tuhan Yesus begitu mengasihi kami. Hari ini Tuhan, ini penyembahan kami, ini ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Kami mengakui Engkaulah Tuhan Allah dalam kehidupan kami. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas
Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Nah, sekarang adik-adik waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik di rumah, apakah sudah siap? Sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini ya Tuhan. Sekarang kami siap untuk mendengarkan firman Engkau. Berkati kami ya Tuhan, berkati telinga kami, berkati hati kami, supaya kami mendengarkan firman Engkau dengan sungguh-sungguh. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, yang setiap kita orang percaya yang ingin mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Nah, adik-adik apa kabar? Kembali lagi sama kakak. Minggu lalu kita ketemu di akhir bulan, sekarang kita ketemu lagi. Nah adik-adik, semoga kalian sehat selalu ya di rumah, dimanapun kita berada. Dan jangan lupa selalu minum vitamin, jaga kesehatannya. Buat yang sekolahnya online tetap semangat, bangun pagi dan jangan kesiangan. Nah adik-adik, sekarang sebelum kakak mau cerita tentang firman Tuhan, sekarang kakak mau tanya, berbohong, adik-adik tahu gak sih arti berbohong itu apa? Coba yang tahu angkat tangan. Berbohong itu berarti kita nggak ngucapin hal yang benar, ya kan? Misalnya kita berbohongnya sama siapa sih kak? Bisa aja sama siapa aja, bisa aja ke mama papa, atau misalnya ke adik kita, atau ke teman kita. Misalnya kita ditanya, kamu hari ini udah ngerjain PR belum? Lihat dong PR-nya. Temennya ceritanya mau nyontek gitu kan. Terus kami bilang, enggak tuh, aku belum ngerjain, padahal udah ngerjain gitu kan. Tapi nggak boleh juga sih temannya mau nyontek, dosa adik-adik. Atau misalnya mamanya nanya, hari ini kamu uang jajannya ini enggak? Tadi mama kasih 10.000, kan harusnya kembali 5.000. Uangnya masih ada enggak 5.000-nya? Enggak ada mah, jatuh uangnya, atau misalnya hilang uangnya. Padahal mah uangnya ada di tas kamu simpan. Kayak gitu boleh nggak adik-adik? Itu namanya berbohong. Berbohong itu boleh atau enggak? Nggak boleh ya, apalagi berbohongnya di hadapan Tuhan. Siapa nih yang suka berbohong di hadapan Tuhan? Serem banget. Kalau berbohong aja kita sama aja ngelakuin kejahatan, tapi kalau berbohongnya sama Tuhan, dosanya juga pasti lebih banyak ya adik-adik, setuju ya? Nah, kak, berbohong kan gak boleh ya kak? Ada gak sih orang-orang dulu ceritanya juga tentang berbohong? Ada. Nih hari ini kakak mau adik-adik yang pegang Alkitab di rumah, coba sekarang buka Alkitabnya di Kisah Para Rasul 5. Kisah Para Rasul 5 yang udah ketemu, sama-sama katakan amin. Ada judulnya, namanya Ananias dan Safira. Nih cerita ini terkenal banget nih adik-adik nih. Yang udah ketemu katakan amin. Udah. Nah jadi siapa sih kak Ananias sama Safira ini? Jadi gini adik-adik, kalau dulu itu, kakak ceritain dulu ya. Jadi kalau dulu itu misalnya nih sampai sekarang sih kita tuh kan suka saling berbagi, saling tolong menolong sesama antara satu sama lain kalau misalnya temennya ada yang kesusahan. Nah dulu itu kalau misalnya kita punya sesuatu, misalnya kayak kita mau jual tanah nih, berarti uang hasil tanah itu kita bagi-bagi ke teman-teman kita yang butuh, kita kasih ke gereja, kita kasih ke orang-orang pinggir jalan, pokoknya kita berbagi. Dan kita jangan disimpan sendiri uangnya gitu loh, buat biar kita kaya kayak gitu. Jadi kita harus sama-sama berbagi. Nah suatu kali ada namanya Bapak Ibu, ini namanya Bapak Ananias dan Ibu Safira. Coba ulang, nama bapaknya siapa? Ananias, ibunya Safira. Mereka ini tuh punya sebidang tanah adik-adik.
besar tanahnya. Tapi mereka ini tuh pengen jual tanah itu. Nah, pengen jual tanah itu, terus uangnya setengahnya buat mereka aja gitu, simpen sendiri. Jadi kalau mereka butuh uang, kita kan udah punya uang dari hasil tanah yang waktu itu kita mau jual gitu. Tapi ternyata adik-adik, singkat cerita, tanah itu sudah terjual. Uangnya udah ada dong, ya kan? Banyak nih, Bapak Ibu Ananias dan Bu Safiranya udah punya uang nih, banyak. Mereka rencananya mau ngasih uang itu setengahnya ke gereja. Adik-adik, mereka setengah ya, bukan semuanya. Adik-adik nanti baca di rumah ya. Terus datanglah nih Bapak Ananias pertama ke gereja, mau kasih uangnya ceritanya. Mau kasih ke Bapak Petrus. Pak Petrus. Terus Pak Petrus ya tanya, "Hai Ananias, berapa hasil jumlah uang yang kamu dapetin dari hasil uang tanah?" Terus si Ananias bilang, "Segini Bapak Petrus." Tapi ternyata Petrus tuh tahu, adik-adik, Petrus tuh dikasih tahu Roh Kudus kalau Pak Ananias ini tuh bohong gitu kan. Terus Pak Ananias bilang, "Kenapa kamu berbohong di hadapan Tuhan? Kenapa hati kamu tergoda oleh iblis?" Adik-adik baca aja nih ayatnya, kalau di ayat 3. "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus?" Tuh, ya kan? Tahu nggak adik-adik? Pak Ananiasnya belum ngomong apa-apa, Pak Ananiasnya langsung mati di tempat, langsung ketahuan bohong langsung mati kan. Langsung pas dia mati di depan hadapan Petrus nih, ketahuan bohong. Nggak lama ada orang-orang di situ yang bantuin ambil mayatnya Bapak Ananias, diambil terus dikuburin. Bu Safiranya udah tahu belum Kak kalau Bapak Ananiasnya meninggal? Belum tahu. Jadi setelah 3 jam berikutnya, Bu Safira yang nggak tahu apa-apa, Pak Ananiasnya udah nggak ada gara-gara dia berbohong sama Pak Petrus, datang lagi nih, cukup gitu kan. Selamat siang Pak Petrus. Iya siang Bu Safira. Berapa? Ditanya lagi nih, berapa hasil tanah yang sudah kamu dapetin dari jual tanah tersebut? Oh, segini Pak Petrus uangnya. Oh, terus adik-adik tahu nggak, Pak Petrus nanyain hal yang sama lagi kayak tadi si Pak Ananias. Adik-adik buka Alkitabnya di ayat 9. "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan?" Gitu kan. "Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu adik-adik ayat 10, "Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya, meninggal." Hitungannya menit kali ya adik-adik, detik mungkin ya, nggak lama. Terus langsung meninggal. Sama kayak tadi Pak Ananias. Udah Bapak Ananiasnya berbohong ke Pak Petrus, dapat uangnya misalnya banyak, tapi yang dikasih cuman sedikit. Bu Safira datang, cukup. Ngobrol juga ke Pak Petrus, kasih tahu mau ngasih uangnya. Ternyata Pak Petrus tahu, udah dikasih tahu sama Roh Kudus, nih Pak Ananias, Bu Safira bohong, jangan dipercaya, mereka simpen uangnya sendiri buat mereka juga, itu banyak tuh. Ternyata Bu Safiranya juga nggak lama meninggal di depan kaki Petrus, di depan orang-orang yang baru selesai kuburin suaminya. Akhirnya Bu Safiranya diangkat nih yang udah meninggal, dikuburin di sampingnya Pak Ananias, si suaminya. Intinya apa adik-adik? Jangan berbohong, apalagi berbohongnya itu di hadapan Tuhan gitu loh. Kita aja adik-adik bohong sama teman aja atau sama saudara-saudara kita aja kadang kayak, aduh aku udah berbohong nih. Kadang adik-adik kalau misalnya ngelakuin kesalahan suka ada yang tiba-tiba bisikin,
Hei, jangan kayak gitu. Atau misalnya adik-adik pengen ngelakuin sesuatu hal yang menurut Tuhan itu gak baik, tiba-tiba dia bilang, gak boleh loh kita kayak gitu, jangan ya, jangan kayak gitu ya. Itu adik-adik tahu gak siapa yang bisikin kita? Itu si Roh Kudus yang ngingetin sebelum kita ngelakuin suatu kejahatan, atau sebelum kita ngelakuin yang menurut Tuhan itu gak baik. Pasti udah ada yang ngingetin kita duluan. Itu sih Roh Kudus. Jangan ya, jangan ngelakuin kayak gitu ya, jangan ya, nanti tuh dosa, nanti kalau kamu ngelakuin ini akibatnya kayak gini gitu. Sampai di sini kira-kira ada amin adik-adik? Amin ya. Ini tuh pelajaran yang udah kalian mungkin sering denger dulu di sekolah minggu. Bapak Ananias, Bu Safira, nah mereka berdua ini adalah orang-orang yang tidak jujur di hadapan Tuhan, tidak mau berbagi. Mungkin mereka mau berbagi, tapi mereka nggak berbagi semuanya. Kak, kenapa sih kak? Itu kan uangnya mereka juga gitu loh. Itu kan haknya mereka juga. Iya, memang bener. Itu uangnya Bu Ananias sama Safira. Cuman dulu mereka dulu tuh bangsa Israel, mereka tuh seperti itu. Jadi kalau misalnya mereka menjual sesuatu, menjual ternak mereka, menjual hasil tanah mereka atau harta mereka, mereka selalu bagi-bagi ke orang lain, dan mereka nggak pernah nyimpan untuk mereka sendiri gitu loh. Jadi nanti kalau misalnya Bu Ananias atau Pak Ananias atau Bu Safirnya lagi kesusahan, nah keluarga-keluarga lain itu bakal gantian bagi kasih ke mereka. Jadi kayak saling melengkapi, saling membutuhkan kayak gitu adik-adik. Sampai di sini ada yang mau ditanyain nggak? Nanti adik-adik belajar lagi ya di rumah tentang Bapak Ananias dan Bu Safira. Nah, intinya adalah kita tuh anak-anak Tuhan harus jadi jujur, harus jadi berkat bagi orang lain. Sama Pak Petrus aja, si bapak ibu ini bohong, dan dia berani bohong itu di depan Bapak Petrus yang posisinya murid Tuhan Yesus juga. Jangan kayak gitu ya adik-adik ya. Takut, serem, langsung mati di depan. Bapak Ananias datang cukup mati, Bu Safira juga langsung mati. Gak boleh ya adik-adik ya. Tuhan tuh kalau udah marah langsung jentikin jari, langsung udah bye. Bisa aja kan kalau kita misalnya lagi bohong di jalan, tiba-tiba Tuhan Yesus gak suka, jatuh, langsung sudah dadah. Adik-adik, sampai di sini dulu ya firman Tuhan kali ini. Sebelum kita berpisah, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, semuanya tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami udah belajar singkat Tuhan Yesus tentang Bapak dan Bapak Ananias dan Bu Safira. Tuhan, kami mau belajar selalu untuk selalu bersyukur, selalu berbagi, enggak bohong ya Tuhan Yesus, dan selalu mendengarkan Engkau dan membaca firman Engkau sungguh-sungguh ya Tuhan. Kami gak mau Tuhan Yesus kayak Bapak Ananias sama Bu Safira buat dosa langsung udah gak ada, langsung meninggal. Kita gak mau kayak gitu ya Tuhan Yesus. Ampuni setiap kesalahan yang kami telah buat Tuhan Yesus, dan pertemukan kami di minggu berikutnya. Tuhan selalu sertai kami, berikan kami kesehatan, kekuatan ya Tuhan Yesus, berikan kami kepintaran, berikan kami hikmat ya Tuhan, dan kami selalu berdoa supaya pandemi ini telah berakhir, dan kami bisa berkumpul bersama-sama kakak-kakak kami, bersama teman-teman kami, dan beribadah bersama-sama. Setiap kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan, sama-sama katakan amin. Nah adik-adik, sekian dulu ya untuk firman Tuhan hari ini. God bless you, Tuhan Yesus memberkati, dan selalu jaga kesehatannya, minum vitaminnya, terus abis itu baca Alkitab, baca Mazmur 91 di rumah. Ayo siapa yang udah hafal dibaca-baca terus ya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Selamat hari Minggu.